Terkait dengan kolaborasi memang dalam pelayanan kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga dalam pelayanan itu juga harus melibatkan ada unsur pemerintah, instansi lain, kelembagaan Hindu dan juga tentunya forum-forum masyarakat. Jadi kita selain bersinergi dengan lembaga keagamaan, tripartit, kemudian lembaga keagamaan lainnya dalam pelayanan, kita juga mendapat dukungan yang kiranya signifikan dari Pemprov DKI Jakarta. Kami di Kementerian Agama ada program Asta Protas dari Bapak Menteri Agama. Salah satunya kemarin adalah terkait dengan ekoteologi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita berjumpa lagi pada episode kali ini bersama Baskara Podcast, bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu, Warta Dhamma Penyejuk Jiwa. Saya dengan Putu Lora kali ini ingin membawakan langsung dengan salah satu tema yang sangat-sangat menarik. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya juga memperkenalkan siapa sih tamu undangan kita ini. Beliau adalah Bapak Putu Jaya Atnyana Widita, SPDH SSI MMMA, dan beliau lahir di Banyu Atis, dan beliau sekarang saat ini menjabat sebagai Pembimas Hindu, Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi, yaitu sebagai Wasekjen Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia 2008 hingga sekarang, Wasekjen DPN Pradah Indonesia 2012-2015, Lembaga Pengembangan Dharma Gita 2021 hingga 2026, WA Ketua Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma UI 2004 hingga 2005, dan BEM UI 2007 serta Senat FMIPA UI 2005-2006. Wah, sama-sama alumni UI ini kita. Baik. Nah, tanpa menunggu lama, izinkan Tiang untuk menyapa beliau. Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak. Nah, manggilnya Mbok ya, padahal udah manggil Bapak gitu ya. Ya sudah, saya panggil Bli saja kalau gitu ya, Bli Putu ya. Baik, Bli Putu kali ini kita undang selaku Pembimas Hindu juga ingin menyampaikan perlunya kita membangun sinergi dalam kolaborasi pelayanan umat Hindu di DKI Jakarta. Nah, kepada sahabat Baskara mungkin bisa dijelaskan ya Bli Putu mengapa mengambil konsep sinergi umat Hindu khususnya di DKI Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengundang saya dalam podcast yang sangat menarik dan sangat dicintai oleh umat Hindu dalam podcast Baskara ini. Dan terkait dengan kolaborasi memang dalam pelayanan kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga dalam pelayanan itu juga harus melibatkan ada unsur pemerintah, instansi lain, kelembagaan Hindu dan juga tentunya forum-forum masyarakat. Dengan kebersamaan itu tentu bisa mengoptimalkan kita dalam pelayanan. Oh, baik. Nah, mengingat tadi juga adanya pelayanan umat Hindu se-DKI Jakarta, pastinya juga ada organisasi-organisasi Hindu lainnya yang berada saat ini di DKI Jakarta, yang tentu harus mendukung satu sama lain. Apa saja, Bli Putu? Di DKI Jakarta ini memiliki struktur organisasi atau kelembagaan yang cukup unik menurut saya. Di DKI kita mengenal ada istilah tripartit. Tripartit itu merupakan sinergi 3 lembaga yang mempunyai fungsi khusus dalam pelayanan. Nah, tripartit ini bisa kita padanankan seperti Trikaya Parisuda. Pertama ada lembaga PHDI. Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta, di mana lembaga PHD ini juga berfungsi sebagai lembaga majelis kita yang menerbitkan bisama atau fatwa. Nah, ini kita perankan dalam fungsi manacika. Kemudian ada Bimas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta,
di mana tugas kami selain membina juga menerbitkan regulasi, dan ini kami padanankan sebagai wacika. Dan yang ketiga ada struktur SDHD atau Banjar, Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya, yang juga mempunyai struktur di bawahnya ada Banjar, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, dan Barat, sampai ke level Subbanjar atau Tempe. Nah, di sini SDHD ini mempunyai fungsi dalam memobilisasi umat. Jadi dalam fungsi pelayanan umat langsung di tengah-tengah umat untuk SDHD ini. Suatu bentuk ekosistem lah ya. Jadi menjadi sebuah ekosistem dalam pelayanan. Menarik sekali. Nah, masing-masing organisasi ini kan pasti mempunyai visi dan misi yang berbeda. Nah, bagaimana Beli Putu selaku pembimbing Hindu ini untuk bisa menyelaraskan visi misi mereka yang berbeda ini? Oke, tentunya dalam pelayanan kita harus memiliki satu tujuan, dan dalam memiliki satu tujuan itu tentu kita harus bisa bersinergi, dan juga kita memiliki forum khusus, dan dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan kita bersama-sama membuat perencanaan. Misalnya dalam kegiatan nyepi kita selalu bersama-sama menyusun perencanaan kegiatan nyepi tahun depan seperti apa. Jadi kita selalu tidak bergerak sendiri-sendiri. Baik. Berarti as a teamwork lah ya. Baik. Nah, tantangan apa yang dialami oleh pembimbing Hindu sendiri gitu ya dalam melakukan pelayanan umat Hindu, tentunya untuk bisa terus bersinergi? Dan tantangan pasti ada dimanapun itu. Kalau tantangan itu memang yang paling jelas adalah kita ada keterbatasan anggaran dan juga SDM. Selain itu juga kadang dalam prioritas tiap lembaga itu bisa berbeda-beda. Selain tripartit tadi, boleh kami tambahkan ada lembaga-lembaga lain juga yang kami ajak kolaborasi. Yang pertama ada WHDI, seperti Mbak Ola yang aktif di WHDI dan terlihat tampil di mana-mana. Jadi ibu-ibu WHDI kita itu juga banyak tampil dalam setiap kegiatan pelayanan keumatan. Selain WHDI ada PSN, Pinandita Sanggara Nusantara, terkait dengan pembinaan pemangku Pinandita, para guru spiritual kita, dan tentunya ada Pinandita, ada juga Sarati Banten, terkait dengan pelayanan untuk sarana upakara di tiap ada karya di DKI Jakarta. Dan untuk segmentasi pemuda ada KM HDI dan Perada, yaitu banyak melakukan kaderisasi, dan juga itu salah satu tantangannya juga ya untuk tantangan kaderisasi juga. ya. Dan syukurnya saya karena bisa dibilang cukup muda, jadi ya Sungkar bisa masuk juga lebih mudah ke segmen mereka. Dan kemudian ada Prajaniti yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, keagamaan, dan selain itu ada juga yayasan-yayasan seperti Yayasan Mandira Widayaka yang berfungsi dalam pembinaan pasraman. Nah, pasraman ini kita tahu kan menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama bagi siswa yang tidak dapat pendidikan agama di sekolahnya. Dan ada yayasan fitriyatnya, gerahayatnya, dalam pelayanan fitriyatnya kepada umat. Dan tentunya yang juga sangat penting adalah adanya BPH, yaitu dalam pelayanan siar agama Hindu secara elektronik ke seluruh umat senusantara. Seperti yang kita lakukan ini ya, tantangannya walaupun dengan SDM terbatas gitu ya, mungkin tanpa menyebut budget terbatas sebenarnya, tapi kita terus untuk melakukan pelayanan kepada umat Hindu. Walaupun dengan segala keterbatasan kita terus maju dalam pelayanan kepada umat. Terima kasih juga kepada dukungannya ke BPH ya, Bapak, kok Bapak lagi saya, Beli Putu, Beli Putu untuk terus memberikan dukungan kepada BPH. Karena memang sekali lagi kita belum banyak media Hindu, terutama untuk podcast yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Baskara Podcast gitu ya, untuk terus menyiarkan agama Hindu bekerjasama dengan BPH, karena itu penting sekali ya. Kalau dibilang mungkin
umat lain banyak melakukan penyiaran gitu ya, tapi kita mengandalkan sekali namanya BPH ini. Mudah-mudahan akan terus bertambah media-media podcast lainnya seperti Baskara Podcast ini. Baik, Beli Putu tadi menarik ya terkait dengan tantangan SDM, lalu juga ada budget juga gitu ya. Namun kembali lagi kepada SDM nih, Beli Putu. Sekarang kan regenerasi muda kita sekarang untuk aktif di salah satu organisasi Hindu mungkin boleh dibilang tidak terlalu banyak, khususnya untuk di DKI Jakarta ini. Dan namun karena Beli Putu juga sebagai yang paling muda nih sekarang punya goal gitu ya untuk bisa membuat kaderisasi di beberapa organisasi juga gitu. Karena mereka memang mungkin masih belum mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait dengan organisasi tersebut gitu ya. Nah, sebagai pemimpin Hindu pastinya kan perlu ada program yang menarik sehingga mereka juga merasa, oh kayaknya saya bisa nih bergabung di organisasi ini. Nah, itu bagaimana caranya Beli Putu sebagai pemimpin Hindu? Sebagai pembimas yang kebetulan juga relatif muda, segmentasi untuk masuk di generasi muda itu kami harapkan bisa optimal. Dan memang untuk kegiatan-kegiatan kami coba kemas kegiatan-kegiatan yang bisa lebih menarik, kemudian yang lebih fun. Dan Asungkara memang kami bersama-sama dengan Perada dan juga KMHDI syukurnya sudah beberapa kali mengadakan bersama-sama untuk kegiatan yang kita kemas lebih fun, sehingga teman-teman yang muda-muda itu sekarang bisa lebih banyak untuk kumpul, untuk Guyup juga gitu ya. lebih guyup dan lebih tertarik untuk berkecimpung dalam kegiatan keagamaan. Iya, betul sekali. Ya, sekarang saya juga sudah mulai melihat nih sedikit demi sedikit untuk kegiatan seketurna-turni yang di masing-masing Banjar pun tidak hanya di DKI Jakarta juga sudah saling berkunjung, saling bahu-membahu untuk membuat suatu kegiatan. Nah, ini mungkin perlu juga ditekankan kembali. Karena pada dasarnya para pemuda-pemudi kita ini sekarang kreatif sekali gitu ya. Mereka dikasih kepercayaan untuk menjalankan suatu kegiatan gitu ya. Kita sebagai backupnya aja untuk mensupport mereka. Pasti mereka akan melakukan di luar dari ekspektasi kita gitu ya. Nah, itu pasti juga sangat bagus sekali. Nah, baik, sebagai pemimpin Hindu juga saya menemukan tantangan tadi di SDM. Nah, terkait dengan budget tadi nih. Maaf saya agak menyinggung ke sini gitu. Karena kan pada dasarnya kita ini dalam melakukan kegiatan pastinya juga memerlukan anggaran gitu ya. Walaupun ada swadaya dari masing-masing anggota organisasi gitu ya, maupun umat Hindu lainnya, tapi dari pemimpin sendiri memang juga sudah menganggarkan itu atau memang ada sedikit ini nih, maksudnya kayak ya sudah kita ada program tapi kita sama-sama saling mencari gitu atau bagaimana? Oke, untuk anggaran memang kita kalau hanya mengandalkan anggaran dari Bimas tentu sangat tidak cukup dan memang sangat terbatas. Jadi kita selain bersinergi dengan lembaga keagamaan tripartit, kemudian lembaga keagamaan lainnya dalam pelayanan, kita juga mendapat dukungan yang kiranya signifikan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi kita tidak hanya dukungan anggaran, kami juga bersinergi dalam bidang-bidang pelayanan seperti kerukunan umat beragama, kemudian kegiatan dukungan perayaan hari-hari besar seperti Nyepi, Galungan, Kuningan. Khusus untuk Nyepi, biasanya kami dibantu juga dengan terbitnya Insekda, instruksi sekretaris daerah, sehingga seluruh SKPD juga selain memberikan dukungan adanya anggaran, juga dukungan fasilitas untuk penyelenggaraan Nyepi di DKI. Dan selain itu banyak juga kegiatan-kegiatan sinergi lainnya yang saling menyukseskan kegiatan di Kementerian Agama maupun kegiatan di Pemprov DKI. Misalnya kegiatan dukungan kebudayaan, kegiatan keagamaan, banyak juga program mereka yang kami dukung. Misalnya ada kemarin Kepala Dinas UMKM, Ibu Ratu hadir memberikan dukungan sarana prasarana untuk ibu-ibu WHDI kita untuk kegiatan UMKM di DKI. Oke. Oh, berarti kemarin tuh yang ada UMKM itu salah satunya adalah support dari Pemimas juga. Dari dinas UMKM. Dinas UMKM yang dibantu untuk ibu WHDI kita.
Misalnya dukungan modal, dukungan sarana, misalnya mesin jahit. Oh, oke. Dan juga untuk tenda-tenda jualan itu banyak dukungan dari Pemprov. Wow. Jadi Oke. Pemprov itu cukup signifikan. Dan untuk bantuan anggaran juga, misalnya kita juga punya lembaga yang namanya Lembaga Pengembangan Dharma Gita LPDG, itu dapat bantuan 2 miliar per tahun. Wow. Oke, untuk tahun ini maksudnya. Iya, iya. Dapat bantuan 2 miliar. Kemudian juga SDHD kita tahun ini mendapat bantuan sekitar 2 miliar juga. Wow. Jadi dibanding dengan Kementerian Agama memang dari mereka cukup signifikan. Untuk SDHD dan PHDI bergantian 101. Tahun ini SDHD, tahun depan PHDI. Tahun depannya lagi berganti lagi SDHD. Oh, oke. Keren. Jadi Estungkare untuk anggaran peran Pemprov itu cukup signifikan. Selain memang umat juga dari SDAD juga secara mandiri kadang menyediakan anggaran dari donatur ya. juga. Syukur umat kita juga banyak juga yang menjadi donatur. Ya. Karena pada masanya memang kita mesti menyadari bahwa semua kegiatan itu kan tidak bisa bergantung kepada pemerintah kan. Namun dari kita, untuk kita, oleh kita juga kita harus pikirkan gitu. Nah, kesininya sudah mulai banyak boleh dibilang kita semua inisiatif tanpa diminta ya. Jadi itu melaksanakan kegiatan itu pasti anggarannya malah cukup berlebih. Apalagi di DKI saya yakin sekali gitu ya supportnya. Mudah-mudahan di daerah lain nanti yang mendengar ini juga akan merasa tergelitik juga untuk bisa melakukan kegiatan yang kurang lebih sama dengan DKI. Memang harapan dari Ketua SDHD kami di Jakarta Raya ini, kami memang cukup unik karena ada tripartit ini. Kalau di provinsi lain selain Bali kan dominan Bimas dan Parisade. Dan di Bali mungkin desa adatnya yang lebih dominan. Betul. Nah, kalau di DKI ini ada tripartit, mungkin di tempat lain juga bisa mengadopsi juga model tripartit agar bisa lebih mengoptimalkan dalam pelayanan kepada umat. Ya, tadi yang tripartit tadi itu 3 pilar itu apa saja pun? Ada PHDI, Bimas, dan juga SDHD Jakarta Raya. SDHD, oke. Dengan SDHD dan Parisade itu juga ada struktur di bawahnya di tingkat kota atau wilayah. Betul. Ya ini yang memang perlu di emphasize lagi ya, ditekankan kembali bahwa di beberapa daerah kan juga pasti sudah ada PHDI tadi gitu ya, Pembimas, dan juga ada SDHD-nya. Tinggal bagaimana untuk saling sinergi satu sama lain agar tidak terjadi oh ini kegiatan saya, oh ini kegiatan kamu gitu. Tidak, tapi kita justru ini kegiatan bersama-sama. Hingga nanti pun anggaran dan SDM-nya pun tidak lagi ada kata terbatas. Begitu kan, Liputu? Nah, ini perlu dicontoh juga dari DKI kepada juga daerah lainnya, dan saya yakin juga sudah beberapa daerah sudah melakukannya. Nah, izin juga Beli Putu. Beli Putu sendiri kan aktif nih juga di lembaga Dharma Duta ya. Karena yang juga pernah beberapa kali juga dengan Beli Putu untuk aktif juga sebagai moderator gitu ya. Nah, lembaga Dharma Duta ini kan bagian dari PHDI gitu kan ya. Nah, sekarang ini lembaga Dharma Duta sendiri kan ingin menghasilkan putra-putri kita yang memang sebagai Dharma Duta umat Hindu sekarang, yang memang kita boleh bilang masih PR nih untuk menjadi Dharma Duta gitu ya. Nah, kaitannya dengan nanti adanya lembaga Dharma Duta punya program gitu ya, dengan nanti pembimas dari DKI gitu, apa yang ingin kira-kira untuk dilaksanakan agar ini juga sama-sama bisa sinergi? Dharma Duta ini merupakan salah satu lembaga yang membina para Dharma Duta sebagai ujung tombak dalam pembinaan kepada umat. Kalau kita padankan di Kementerian Agama ini seperti para penyuluh agama di Kementerian Agama. Betul. Yang menjadi ujung tombak. Tentunya kalau kami dari Bimas Hindu Kementerian Agama DKI Jakarta bisa bersinergi dengan lembaga Dharma Duta, tentunya akan lebih bisa mengoptimalkan untuk menyentuh ke seluruh elemen masyarakat dalam hal pembinaan. Karena mereka yang secara langsung melakukan siar di tengah-tengah umat. Betul sekali. Nah, Dharma Duta ini kan boleh dibilang sebenarnya sudah hadir lama ya gitu ya. Namun
sepertinya hanya beberapa yang mungkin yang tahu tugas-tugas dari Dharma Duta ini. Nah, kira-kira ada rencana ke depan nggak untuk berkolaborasi dengan Dharma Duta melalui Pembimas Hindu DKI Jakarta? Ya, itu sangat bagus sekali misalnya kami bisa berkolaborasi. Ke depan kami akan coba ramu, kita akan melakukan pendekatan kepada lembaga Dharma Duta untuk bisa berkolaborasi dalam hal program. Misalnya para penyuluh kami dengan para Dharma Duta bisa berkolaborasi dalam hal masuk dalam wilayah binaan. Jadi setiap wilayah binaan yang ada di DKI Jakarta, para Dharma Duta itu bisa tampil di sana. Betul. Oke, sehingga juga kalau Dharma Duta ini tidak terikat akan status. Kalau di penyuluh kan mungkin ada PNS, non PNS. Kalau Dharma Duta dari unsur masyarakat, mungkin nanti akan lebih kami banyak minta unsur-unsur dari yang muda-muda. Betul. Karena banyak para juara-juara Dharma Wucana, Iya, betul. Dharma Tule, juara cerdas cermat, mungkin mereka sebenarnya sangat potensi. Betul. Tetapi belum ada Diberikan kesempatan panggung untuk lah ya. panggung terjun ke masyarakat. Nah, mungkin melalui Dharma Duta ini kita akan minta para juara-juara, kemudian anak-anak muda, para generasi muda yang potensial untuk bisa kita ajak bergabung dan kita terjunkan langsung ke masyarakat. Sehingga mereka tidak hanya berprestasi kemudian mendapat selembar sertifikat saja, tetapi ke depannya bisa berlanjut untuk lebih berperan dalam pelayanan, pembinaan, berdharma wucana, melakukan siar Hindu. Bisa berkontribusi Langsung lah gitu bisa ya. berkontribusi. Iya, betul. Nah, kembali lagi sebagai pembimas nih. Sekarang saya mau bertanya langsung secara pribadi kepada Bli Putu gitu ya. Bli Putu ini kan termasuk muda lah untuk sebagai pembimas Hindu gitu ya. Dan pasti juga Bli Putu, perlu kita tahu ya sahabat Baskara, Bli Putu ini walaupun kelahiran Banyu Atis gitu ya, tapi besarnya tuh memang di Besar Bekasi di ya. Jakarta. Jadi numpang lahir saja Banyu Atis. Iya betul Jan. Dan tapi beliau berani untuk menunjukkan bahwa walaupun hidup besar di rantauan gitu ya, tapi bisa menjadi seorang pembimas Hindu sekarang gitu, dan sekarang justru menyebarkan agama Hindu dengan pelayanan-pelayanannya itu tadi. Dan apa sih tips dan triknya gitu ya agar bisa untuk teman-teman sahabat Baskara yang nanti mungkin punya cita-cita ingin jadi pembimas Hindu gitu ya di provinsi, pastinya juga tanpa memandang bahwa saya di rantauan nggak mungkin bisa gitu ya. Nah, apa nih tips dan triknya gitu? Kalau saya izin boleh sharing terkait dengan tugas fungsi yang saya jalani sekarang ini, juga mulai dari awal dulu, yang penting kita menyenangi pekerjaan yang kita jalani. Dan asengkara tugas dan fungsi yang saya jalani sekarang ini bagi saya sesuai dengan passion saya. Walaupun bisa dikatakan saya bekerja tanpa hari libur, karena justru Sabtu Minggu saya lebih padat biasanya dibanding Senin sampai Jumat. Dapat undangan-undangan ya? Dapat undangan-undangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Iya. Tetapi asengkara jiwa saya tidak pernah merasa letih atau lelah. Saya justru setiap Sabtu Minggu terjun ke umat, bertemu bersama para senior, para sesepuh kita, para tokoh, utamanya juga kepada para umat, itu justru memberikan energi bagi saya. Jadi bagi teman-teman, terutama generasi muda yang berada dimanapun, terkait dengan apa yang mau dicapai, yang penting dijalani dengan senang hati, sesuai dengan passion, ya niscaya jika dibarengi dengan ketekunan dan kerja keras akan sesuai dengan harapan. Karena ada istilah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang penting kita jalani dengan senang hati. Bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Dan Bli Putu ini juga pasti bekerja keras, bekerja dengan cerdas, dan juga bekerja dengan ikhlas gitu ya. Jadi dijalani saja gitu. Yang tadi kalau belajar dari narasumber sebelumnya, Bli Nyoman Widya kan bilang
mindfulness gitu. Berarti Beli Putri sudah mindfulness dalam pekerjaannya sehingga tanpa melihat hasilnya pokok dijalin aja prosesnya Jalan. gitu ya. Sehingga seperti sekarang gitu. Kalau saya tidak heran karena memang beliau juga mempunyai sosok ayah yang juga salah satu tokoh umat Hindu gitu ya. Dan pastinya juga Beli Putri banyak belajar dari Pak Made Wanita ya. Gitu. Baik. Nah, Beli Putri sendiri kan sekarang tadi bilang sibuk nih ya. Ini mohon maaf nih, ranahnya sekarang agak lebih spesifik lagi. Sibuk dengan semua kegiatan, 1 minggu pun bahkan lebih sibuk lagi gitu. Bagaimana mengatur antara pekerjaan dengan keluarga? Tentunya kalau kita bekerja jangan lupa dengan keluarga kalau menurut saya. Memang perhatian kepada keluarga, terutama saya yang juga sudah memiliki anak, pendidikan kepada anak pun juga harus memiliki porsi yang seimbang. Dan dalam setiap waktu senggang saya juga pastikan waktu untuk anak, walaupun anak saya ada di Bali, tetap komunikasi itu terus berjalan. Dan saya terus upayakan minimal sekolahnya berjalan baik. Kemudian komunikasi dengan istri juga berjalan baik sehingga tidak ada miss yang membuat rumah tangga juga terganggu. Dan Astungkare saya bersama istri terus melakukan komunikasi yang baik dan bersama anak juga terus terjalin komunikasi dan pembinaan secara pendidikannya juga Astungkare masih bagus. Kuncinya adalah komunikasi berarti ya, komunikasi. Sebagai pembimas pasti juga komunikasi kepada masyarakat Hindu dan komunikasi itulah yang dipakai juga untuk mengatur baik dengan keluarganya gitu ya. Keren banget. Jadi jangan khawatir sesibuk apapun pekerjaan Anda gitu ya. Ternyata Anda lebih sibuk juga, yaitu Beli Putri sendiri juga lebih sibuk, apalagi dia harus melayani umat Hindu loh ya. Walaupun se-DKI kan tahu sendiri ya, umat DKI umat Hindu di DKI juga cukup banyak gitu ya. Belum lagi menghadiri undang-undangan di beberapa organisasi lainnya gitu. Menarik sekali. Nah, Beli Putri kembali lagi dari sepak terjangnya sebagai pembimas Hindu. Tadi kan juga ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk mengatur organisasi agar bersinergi gitu. Pasti juga ada sektor lain dalam tantangan, misalnya menemui karakter SDM orang masing-masing di organisasi ini kan pasti berbeda gitu ya. Mereka ada punya ego sektoral masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana caranya sebagai pembimas untuk bisa memastikan bahwa keegoan ini bisa berjalan sesuai dengan harfiahnya gitu ya, agar bisa terlaksananya kegiatan dengan baik gitu. Karena pastinya kan semua mau dapat ini nih, mau dapat istilahnya tempat juga untuk mereka tampil gitu ya. Nah, sebagai pembimas kan juga harus bisa menjadi penengah dalam hal ini. Bagaimana, Beli Putu? Memang ketika saya pertama kali ditempatkan sebagai pembimas, itu hal yang pertama juga saya pikirkan, bahwa di DKI ini banyak tokoh-tokoh penting, kemudian juga para sesepuh, para orang tua kita, dan para manggala dari lembaga-lembaga keumatan. Dan dalam bekerja pun harus bersinergi, karena Bimas ini tentunya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari lembaga-lembaga lainnya. Betul. Ketika saya menempatkan diri, ketika saya berada di DKI, saya menempatkan diri selalu dengan rendah hati, selalu memohon izin, dan juga selalu saya membuka komunikasi ke segala arah dengan transparan, dengan apa adanya. Jadi saya nothing tulus saja. Saya kebetulan juga oleh para senior, para tokoh-tokoh kita ya, mungkin dikenal polos juga, mungkin karena kepolosan saya, mereka biasanya kalau kita menghadap mereka berkenan gitu, kita minta tolong mereka berkenan. Jadi saya selalu matur, tidak ingin menempatkan diri lebih tinggi karena mungkin merasa sebagai representasi pemerintah. Lah saya lebih menempatkan diri sebagai personal. Mungkin kepada yang lebih tua saya menempatkan diri sebagai anak, kepada yang lebih senior saya menempatkan diri sebagai adiknya beliau. Dan saya selalu utamakan itu kulonungun inggi ungguhnya.
Ada kula nuwunnya ya. Nggih. Wah keren banget nih. Nah selain juga tadi Beli Putu aktif dan juga pasti Beli Putu juga mencari kaderisasi dalam semua organisasi. Sekarang sedang sibuk apa nih Beli Putu? Ada program apa nih ke depan dari Pembimas? Dari Pembimas. Ya. Nggih, kebetulan kami di Kementerian Agama ada program Asta Protas dari Bapak Menteri Agama. Salah satunya kemarin adalah terkait dengan ekoteologi. Jadi para penyuluh kami yang baru, ada yang dari P3K, CPNS itu, kita mendorong untuk kegiatan penanaman pohon. Oh oke. Termasuk juga penanaman pohon matoa di beberapa tempat ibadah. Itu juga kita dorong. Dan Astungkar umat juga antusias dalam program ekoteologi ini. Dan selain itu juga kita ada program penguatan moderasi beragama, kita bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama. Ya, ya. Karena memang kalau dari segi outcome Kementerian Agama tidak terlalu kelihatan. Karena kan bagaimana mengukur tingkat kesalehan, tingkat kerukunan. Tetapi kami yakin lembaga kami punya peran sangat besar, karena dengan adanya kerukunan maka bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras ini bisa tetap ajak, tetap rukun. Itu yang mengikat kita semua. Betul. Sekarang kan banyak sekali isu-isu di negara kita yang memang membawa-bawa agama gitu ya. Mudah-mudahan umat Hindu lainnya juga tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun juga gitu ya, kita adalah umat yang beragama, apapun agama kita gitu ya. Pastinya kita tidak ada yang mengajarkan yang buruk, begitu kan ya. Dan syukur sekali kita sudah mempunyai tokoh muda di Pembimas Hindu khususnya di DKI. Mudah-mudahan bisa menjadi role model dan juga bisa menjadi contoh untuk di daerah lainnya, sehingga bisa terjadinya keguyuban dan juga kesinergian antar umat beragama khususnya juga di berbagai macam daerah dan tidak hanya di DKI Jakarta. Baik, closing statement dari Beli Putu, silakan. Oke. Kami harapkan kita sebagai umat beragama bisa selalu guyup, rukun seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ola. Dan kami selalu bersama-sama dengan tripartit dan juga lembaga lainnya akan mencoba selalu bersinergi membangun ekosistem dalam pelayanan. Semoga pelayanan kami bisa terus optimal, bisa terus dirasakan di tengah-tengah umat, dan khususnya bagi umat Hindu, para generasi muda bisa semakin bangga dengan kehinduannya, dan juga agama dan sains bisa selalu berjalan beriringan untuk terus memajukan kualitas diri dan juga komunitas di sekitar kita. Ya. Baiklah sahabat Baskara, kita sudah di penghujung acara. Dari closing statement Beli Putu menyatakan bahwa tripartit itu sangat penting untuk saling bersinergi, yaitu yang pertama adalah Pembimas Hindunya, lalu PHDI dan SDHD-nya. Selain itu mereka berjibaku juga untuk saling membentuk sesuatu kegiatan yang akhirnya membentuk keguyuban dan kerukunan. Dan yang paling penting kita harus bangga menjadi Hindu. Karena menjadi Hindu itu terlahirlah kita menjadi Hindu ini adalah tidak adanya suatu kayak keharusan untuk kita pusing memikirkan masa depan maupun masa lampau. Sebenarnya jalani saja kita menjadi Hindu yang baik dengan berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik. Dan kita sebenarnya bangga juga untuk bisa terus berkontribusi dalam kegiatan apapun. Pastinya sebagai umat Hindu kita dimulai dari diri sendiri, lalu kita juga bisa berbagi untuk melakukan pelayanan kepada umat Hindu lainnya. Baiklah sahabat Baskara, saya dengan Putu Laura mohon pamit dan undur diri. Izinkan saya untuk mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.